Nah, El tuh bisa berangkat duluan ke sekolah. Nah, aku nyusul, tapi nggak ke sekolah, belok nongkrong. Tapi hatiku kan udah biasa sendiri. Kalau ayah bunda dulu malah jadi inspirasi ya? Pacaran? Tapi pacarannya setelah kangen ngebung. Nih mulai pancing, lempar pancing, KL ditarik. Oke guys, ketemu lagi di channelnya Al Dulu Fam TV. Ngantuk semua nih anak-anak. Al Dulu Fam TV. Itu ya. Udahlah aku tidur aja deh. Ngantuk ya. Masih pagi guys. Siang nih. Siang ini. Dulu bangun subuh sama bunda lo. Aku juga subuh. Kan beda rumah. Kita bunda nggak tahu. Oh gitu. Mukanya woles nih El nih. Oke, sekarang bunda cuman pengen tanya tentang fakta atau gosip. Kayak infotainment aja. Kreatifnya dari infotainment. Ya, gosip atau fakta. Kalian boleh membela diri. Kalian hanya jawab gosip atau fakta. Terus kenapa? Oke. Gosip pertama. Pertanyaan pertama. Gosip atau fakta? El Rumi paling on time dari kecil. Fakta. Enggak juga. Kadang-kadang aku ini hari ini telat. Hari ini doang. Tapi most of the time fakta. Enggak juga, aku lah paling on time lah. Enggak lah, dulu paling lama dulu. Dulu paling lelet, wih. Oke, jadi El Rumi ini kalau waktu kecil ya, dia itu kalau kakaknya belum siap untuk berangkat sekolah, karena Al Ghazali udah jelas pasti paling lelet ya, paling susah untuk berangkat sekolah itu. Nah, El tuh bisa berangkat duluan ke sekolah. Nah, aku nyusul, tapi nggak ke sekolah, belok nongkrong. Oh gitu? Iya. Oh, jadi SD kamu gitu? SMP. Oh, SMP udah nggak sama bunda ya, nggak tahu bunda. Oke, pertanyaan kedua. Gosip atau fakta? Dul Jailani sampai umur 20 tahun masih dipotongin kuku dan dibersihin telinga sama Mbok Ti. Fakta. Kalau ini jelas ada. Sampai sekarang nggak bisa. Suapin juga masih. Kenapa kamu nggak bisa bersihin kuping sendiri? Kuping udah sendiri, tinggal kuku. Kenapa nggak bisa? Nggak tahu, males saya latihan gunting kuku. Ternyata main PS disuapin, diguntingin kuku ambil di. Kalau kuping sekarang udah sendiri, udah bisa. Udah bisa. Baru bisa sekarang? Baru bisa, iya. Kepala 2 nih. Kepala 2 loh. Hebat nih nggak guys? Oke, ketiga. Gosip atau fakta? El Rumi paling mandiri termasuk ketika packing baju saat keluar kota? Enggak lah. Iyalah, terbukti aku nggak punya. Kakaknya disuruh masih nyuruh asisten, aku selalu packing sendiri. Siapa asistenku? Ayo. Siapa? Pian Paul dulu. Mana sekarang siapa? Nggak tahu, sekarang Pian kan. Mana Pian nggak pernah packingin, emang dulu. Aku selalu packing sendiri. Dulu sama Adi, kalau Pak Budi. Aku packing sendiri. Nggak pernah aku. Selalu kalau mau ke airport, aku packing sendiri. Sendiri aku enak aja. Aku. Bundanya masih sama Adel. Ayo. Bunda sama Adel nggak? Kalau Bunda kalau Korata dipakein sama Adel nggak? Iya dong. Kan memang kerjanya asisten, tapi aku boleh bela El nih. El ini tinggal di luar negeri, gak ada yang bantuin. Nah, dulu bisa nggak tuh? Bisa lah. Bisa. Bisa. Aku kalau prinsipku mau packing selalu sendiri, biar barangnya apa aku yang tahu. Coba kamu tinggal di luar negeri, masak sendiri, bersihin sapu, bersihin rumah sendiri, terus packing sendiri, pindah-pindahan. Si dulu packing aja nggak rapi tuh, tinggal kan yang penting masuk. Yang rapi nggak penting, yang penting aku tahu apa yang dibawa. Tapi hatiku kan udah biasa sendiri. Kau kan baru jomblo junior. Siapa jomblo junior? Kamu ya? Berapa tahun? Senior aku. Berapa tahun aku? 6 tahun jomblo. Asik ya? Jomblo beda. Kamu jomblo atau setiap deketin cewek mental? Itu fakta apa gosip dulu? Itu fakta atau gosip? Dulu Jailani kalau deketin cewek bentar habis itu mental. Fakta dan gosip. Gimana tuh fakta dan gosip itu? Terlalu cepet nembak sih. Enggak lah. Kalau di perang tuh dia baru bidiknya belum terlalu
lama udah nembak ini nggak kena. Buka. Oh iya. Atau belum nembak udah nyerah duluan. Oh. Jadi enggak lah. Keempat, gosip atau fakta, Dul Jailani paling rajin ibadah dan selalu rajin ngingetin kakak-kakaknya untuk sholat. Gosip Nanti fakta. kalau aku bilang dibilang ria ya. Gosip fakta. Aku bilang dibilang ria gimana? Gosip fakta. Gosipnya di mana, faktanya di mana? Faktanya dulu sering sholat, gosipnya dulu nggak sering ngingetin. Nah, Ya udah dia ngomongin kakaknya. Oke. Karena kan aku sebenarnya ngingetin nggak perlu KKL sholat gitu. Dengan Iya. aku sholat harusnya KKL juga. Iya, bener. itu kadang-kadang aku Apa namanya dakwah secara Iya. perbuatan. bukan? kadang-kadang juga terpengaruh sih Ya, alhamdulillah dapat paham. karena perbuatan. Gitu doang. Oke, kelima. Gosip atau fakta? El Rumi lebih suka ngabisin waktu sama teman daripada sama pacar. Nggak tahu aku. Fakta. Enggak sih, kadang karena aku suka karena aku anak nongkrong. Jadi kadang-kadang kalau pacaran tuh aku ajak ke tempat nongkrong. Jadi pacarnya ikut nongkrong. Jadi pacarnya nyambung juga sama teman nongkrongan. Terus kan bukannya pacarmu dulu komplain gara-gara kamu sering sama teman? Iya, awalnya komplain. Kok tahu sih? Tahu lah. Awalnya komplain, terus akhirnya udah kamu kalau kamu komplain kamu ikut aja nongkrong. Pas ikut nongkrong, nonton live music, seneng juga dia. Akhirnya nongkrong bareng deh. Cuma kadang-kadang kalau keseringan protes. Kalau keseringan, kalau nggak keseringan sih enggak sih. Gitu ya pacaran ya. Iya, udah 6 tahun nggak pernah pacaran. Ribet juga ya. Emang gitu dulu, harus aku ajarin. Jomblo sama enggak tuh ada enaknya ada nggak enaknya. Jomblo tuh enak, nggak jomblo juga enak. Jomblo nggak enak, nggak jomblo juga nggak enak. Kamu nih nggak jomblo dulu? Aku nggak tahu jomblo iya, single iya. Bedanya jomblo sama single apa ya? Single kan memutuskan untuk nggak pacaran. Jomblo? Tapi satu sisi juga jomblo. Nggak dapet pacar. Gak dapat pacar. Jadi dua-duanya itu berbarengan gitu. Begini. Berarti aku masuknya ke jomblo. Gak dapat pacar berarti. Iya. Oh ya udah, aku single berarti. Loh, Aku kan emang belum mau pacaran. bukannya jomblos. Apa? Jomblo tapi 3 kan S. Hah? Jomblo apa tiga maksudnya apa sih? Karena kalau Inggris kalau banyak kan S. Kalau jomblo Jomblos. banyak berarti banyak tapi gagal. Bukan gagal. Kena lagi. Tungteng. Bilang gagal, bukan gagal. Diambil. Itu satu sisi jomblo, satu sisi single, belum mau terikat secara kontrak sign, ada materainya gitu belum mau. Kenapa dul? Hah? Kenapa? Ganggu fokus musik aja. Enggak juga. Cari yang pengertian kayak Dedi gitu loh. Ya doakan semoga dapat yang pengertian. Kalau ayah bunda dulu malah jadi inspirasi ya. Pacaran. Tapi pacarannya setelah kangen ngebum kan. Loh enggak, tapi kan maksudnya kan aduh, nih mulai pancing, lempar pancing, KL ditarik. Bunda dulu pas bikin lagu Kasih Hati itu jadi inspirasi bikin lagu nggak? Enggak. Bunda kebanyakan lagu-lagu itu dari teman-teman Bunda yang sakit hati, yang nggak mungkin lah Bunda ngalamin yang tiba Sama ayah pacaran setelah kangen ngebum kan. pancing. Kangen ngebum. Tapi katanya lagu Cintakan Bawamu buat Bunda. Itu kan udah setelah kangen, udah album pacar baik. Nah ini kan aku lagi pingin bikin sesuatu yang kayak kangen gitu. Tapi fakta apa gak sih Bunda kalau punya pacar tuh bikin membuat bikin lagunya lebih bagus. Oh fakta. Lebih produktif. Tergantung pacar ya. Kalau pacarnya nyebelin, di tukang larang sebel juga kan. Jadi lagu galau. Fakta itu. Lebih produktif gak kalau punya? gitu. TTM-an aja jadi buat lagu banyak. Iya. Jadi fakta. Lagu TTM bukan dari Bunda loh. TTM itu ada orang yang lagi ngalamin TTM. Bunda bikinin lagu. Jadi banyak lagu-lagu Bunda yang dari pengalaman orang lain. Iya. Oke, berikutnya. Gosip atau fakta? Dul Jailani pertama kali pacaran waktu TK. Kamu masih inget ya? Masih. Dinda, Di bawah- Dinda namanya Dinda, nggak tahu di mana tuh orang sekarang. Kangen juga lama-lama. Terakhir ketemu tahun 2012 ya? Iya, Dinda ada terakhir tuh. ada fotonya nggak? Cantik juga itu. Ada. Nanti aku cari ada tuh. Bukan pacaran ya, sebagai teman ya, waktu masuk TK tuh pertama kali ketemu sama ada
Cewek cantik. Tahu film Forrest Gump nggak? Oh iya. Yang Forrest Gump bingung mau ngapain. Yang baik sendiri. Terus tiba-tiba ada Jenny ya kan. Forrest duduk sini. Nah dia tuh bagaikan sosok gitu. Aku bingung mau ngapain. Tiba-tiba ada cewek cantik ngajak main. Dan story deh. Akhirnya bersahabatan bagai kepompong. Ntar gue udah efek dulu. Adinda Sekarsari namanya. Nanti kalau ketemu setelah ini kamu mau bikinin lagu nggak? Wah jangan mau dikontenin nih. Ya bisa jadi lah. Jangan dilihat gini, loh kamu kok aku ternyata salah. Aku selera aku masih zaman TK beda sama yang sekarang gitu. Jangan gitu lagi. Aku lihat IG-nya masih cantik. Enggak, biasanya tuh kalau cowok-cowok nih ya, kayak misalnya yang deket-deket bunda gitu, begitu dia naksir sama teman kecilnya, begitu gede, untung gua nggak malu. Itu zaman gua kecil gua salah milih lu, masih matanya belum ada pilihan yang lain gitu. Gede kurang ya. Nggak tahu sekarang kayak gimana, aku nggak ngerti sih itu ya. Oke, bahas ngomongin orang nih kita nih. Oke, sekarang nomor 7. Gosip atau fakta? El Rumi paling jahil. Waktu kecil pernah pilokin sepatu dan motor orang. Wah, kalau itu fakta itu. Fakta. Kalau itu fakta memang. Sama plat nomor. Plat nomor juga pernah. Jadi awalnya ada tulisannya, aku hitamin jadi nggak ada angka. Kalau fakta jahil, kalau aku kan lebih diam. Tapi sekarang kebalikan loh. Hah? Sekarang kebalikan nih. Siapa yang jahil? Dulu lah. Lu aku nggak jahil. Kabar Sri Mulat. Apa? Beda itu ngelawan. Nah. Kalau jahil kan membuat orang merasa jengkel. Tapi aku sekarang udah nggak style dulu ya. Dulu ini dulu ya. El itu umur kecil waktu dia dibawa ke dokter. Itu bisa dia nyari, ini masih kecil, masih setahun setengah kali, dia bisa nyari saklar lampu. Dia habis divaksin sama dokter ya, bla bla bla, mungkin nangis ya. Begitu keluar dia tahu saklar di mana, dimatiin. Pas keluar nih sambil dia mencet saklar mati. Atau pas aku lagi kerja di studio udah ngaransemen keren, lupa nge-save. Tiba-tiba dia udah di bawah kakiku, itu namanya scaffold, dimatiin sama dia. Jadi nggak ke-save itu proyek-proyekku, itu usulnya dia. Udah gede itu. Kamu udah umur 6 tahun, 5 tahun. Ada juga ini nih. Ada dulu saking dia mungkin tukang halu kali ya. Ada engineerku yang bagian studio tuh ya. Mukanya segitiga. Saking muka segitiga tau gak? Dia kalau manggil dia tuh apa? Kenalin om, ini misalnya namanya om ini gitu, Om Simon. Oh, Om celana dalam. Karena mukanya segitiga. Kok bisa celana dalam? Om celana dalam gitu. Untuk bukan onigiri ya, masih celana dalam. Om baby, kenalin nih El, Om baby. Itu masih kecil loh ya, masih kecil udah usil kayak gitu. Itu fakta. Kalau usil. Fakta. Karena udah nggak terlalu. Sekarang enggak. Oke, 8. Gosip atau fakta? Dul Jailani paling puitis, paling banyak ciptain lagu di antara El Dul. Fakta lah itu. Fakta kalau itu. Kenapa dulu? Kan? Kenapa paling ya, puitis? Emang dari dulu habis bikin lagu, terus sering baca buku sastra, jadi dia kebawa puitis. Apalagi kalau udah ketemu perempuan, makin puitis lagi. Sastrawan favorit dulu ya sastrawan? Khalil Gibran. Wow. Kamu antara puitis atau gombal beda gak? Nah makanya itu, kadang aku suka mendeskripsikan dengan puitis dikira gombal, padahal jujur. Padahal emang pembawaanku sehari-hari kalau ngomong emang puitis gitu loh, banyak nggak tahu. Coba kalian kalau mau cari info tanya teman-temanku dulu, kalau ngomong seharian gimana sih emang puitis. Misalkan kamu udah makan belum? Lu sudah makan belum? Nah ada S-nya. Kamu kalau minta duit kok gak gitu ya? Kalau minta duit langsung, Bunda bagi duit tuh gitu. Harusnya kan puitis juga, Bunda aku yang cantik jelita. Harusnya gitu, engkau bagaikan bidadari ini anak itu. Cantik jelita, yang memiliki rumah yang indah, yang memiliki wajah yang rupawan, yang suaminya pun baik, yang memiliki anak-anak yang ganteng, apalagi yang namanya Dul Jailani. Bolehkah aku meminta uang sama Bunda? Ya gitu kalau ngomong. Biasanya nggak gitu, biasanya tuh Bunda ada duit gak? Habis duit nih gitu, bagi dong gitu. Simple.
Ya, itu fakta. 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 Oke. 2 lagi. Gosip atau fakta? El Rumi paling detail simpan uang, catatan pengeluarannya rapi terutama saat berbisnis. Ya, simpan uang. Gosip. El Rumi tak kasih tahu ya guys ya, dia tangannya bolong. Punya 100.000, nge-spendnya 120.000. Itu aku. Paling hemat aku berarti ya. Paling hemat. Kalau Dul Jailani paling hemat, aku tahu. Bisa masuk nggak bisa keluar. Hah? Kalau ada duit masuk, keluarinnya susah. Oh iya. Buat yang penting-penting aja. Lah ya itu. Kalau El Rumi nggak. Aku ini sebenarnya lebih ke mendukungin ya. Aku kan sering Gojek kan. Sebenarnya lebih ngedukung UMKM sih supaya roda perekonomian. Emang dari kecil kamu bolong tanganmu. Ya supaya roda perekonomian terus berjalan kan. Alah gombal. Duit nanti masuk. Itu gombal tuh bukan puitis. Itu nanti masuk ke perusahaannya ngegaji karyawannya bisa beli makan buat beli makan apa, tukang ketoprak dapat duit, itu kan muter terus. Oh iya, tapi dari kecil kamu tuh bolong tangannya. Itu emang karena tujuannya apa UKM. Membantu UMKM. Waktu kecil kok belain siapa? Jadi waktu kecil nih El ini dikasih uang 20.000 rupiah gitu ya, mau beli DVD gitu. DVD yang dimau nggak ada. Nah, ada misalnya ada DVD ini nggak, apa tuh Teletubbies nggak ada. Nah ini dia pegang uang 20.000 dia harus habis nih. Jadi dia cari lagi pokoknya gimana caranya 20.000 tangannya harus habis. Itu bolong namanya tangannya. Di antara Al Eldul yang paling boros adalah El Rumi. Karena aku bilang tangannya bolong. Yang paling hemat Dul Jailani. Al Ghazali tengah-tengah, bisa nabung bisa boros. Kakak Al mungkin. Spend itu pengeluaran. Semakin banyak duit masuk, nggak tahu pengeluaran naik apa betul. Tapi kalau aku masukanku naik, pengeluaranku juga naik. Iya. Jadi kalau aku nanti misalnya punya perusahaan, aku takut nitipin uangku ke dia, habis pasti soalnya. Mendingin titipin ke Dul Jailani yang kelola El Rumi. El Rumi soalnya susah ngeluarin. Kalau Dul Jailani susah ngeluarin, kalau El Rumi bagian manage aja. Jangan pegangin uang habis duitnya perusahaan, repot ini. Mati terus. Oke, gosip atau fakta? Dul Jailani pembawaannya paling dewasa karena sebagian besar berteman dengan orang-orang yang umurnya jauh lebih tua. Fakta. Bunda lihat ya teman-teman kemana ada yang seumuran 1-2 orang doang paling. Beda kan sama aku kan? Teman SMA, teman nanden, teman bola. Kalau dulu teman musik udah. Tapi bingung ya, Dul Jailani ini kenapa kalau deket ceweknya lebih muda ya? Padahal harusnya kan kalau dia senang sama yang tua-tua, mestinya kan yang tua-tua yang. Aku malah temenan sama lebih muda, pacaran sama lebih tua. Lah iya. Harusnya bisa kebalik. Cocok sama aku berarti harusnya itu. Cobain deh. Dibilang dewasa enggak, tapi karena tongkrongan, mungkin pengaruh tongkrongannya tuh orang-orang tua. Tapi pembawaan dulu kalau ke perempuan apakah puitis kayak gini? Sama kayak gini. Nah terus kan puitis nih, dan kebetulan perempuannya lebih muda. Itu mereka menanggapnya gimana? Makanya pada bingung semua. Makanya kenapa? Pada bingung semua. Makanya nggak dapat karena itu kali. Ya mungkin ya. Makanya pernah hampir dapat sama yang lebih tua gitu. Oh ya, berarti solusinya nyari yang lebih tua. Kenapa dulu yang lebih tua nggak main TikTok ya soalnya? Dulu kan nggak sukaan cewek-cewek main TikTok. Yang lebih tua kan mengayomi gitu. Ngeladeni gitu. Diajari. Jadi cewek-cewek yang suka ngadenin, nah boleh daftar ke Dul. Pin, gitu kan. Tante, eyang-eyang sama oma boleh. Kalau aku nggak main tante, aku mainnya kakak. Jadi kakak. Nggak bisa. Bunda dong, opa-opa dulu. Jadi kan umurnya beda jauh. Ya jadi karena tongkrongannya sama orang-orang yang rata-rata umur 30, 40. Jadi mungkin karena lingkungan itu kebab. Berarti kamu kayak Bunda dong, senangnya yang tua-tua jauh. Iya, makanya. Makanya begitu gaul sama anak seumuran udah agak bingung. Kenapa milih yang lebih tua? Apakah karena pekerjaan? Apakah karena Ya karena pekerjaan sih, ya. Pekerjaan. Enggak, dulu emang senangnya diladenin. Jadi dia cocoknya dapat yang lebih ngeladenin, yang lebih tua. Ya kayak Rasulullah sama Khadijah lah. Kan beda jauh juga. Nggak apa-apa. Kono 8 tahun ya, Kono lebih tua. Tuannya apa ya? Ya Kono 8 tahun, 10 tahun gitu. Tuannya Kono. Oke guys, Anda sudah mendapatkan informasi dari fakta atau gosip dari El Rumi dan Dul Jailani. So, Pak Arulaso ambil baiknya, buang buruknya.
Ambil baiknya, buang buruknya, jangan lupa duitnya juga diambil. Oke, bye-bye.